Skandal terlarang. Menantu hamili mertua. Kisah tragis yang tak seharusnya terjadi. Raka dan Dina baru 2 tahun membangun rumah tangga. Mereka tinggal di sebuah kota kecil di pinggiran Jawa Barat, dekat dengan kantor tempat Raka bekerja sebagai pengawas gudang logistik. Sementara itu, Dina adalah seorang pegawai negeri di bidang keuangan, yang kadang mendapat tugas dinas keluar kota. Mereka dikenal tetangga sebagai pasangan yang rukun. Setiap akhir pekan, mereka menyempatkan diri pergi berbelanja atau sekadar duduk berdua di balkon kecil rumah mereka. Dina sangat mencintai Raka, dan Raka pun demikian. Ia bahkan sering membuatkan sarapan lebih dulu sebelum Dina bangun. Namun, awal dari segalanya dimulai ketika Dina menerima surat perintah dinas luar kota selama 4 bulan. Proyek besar dari kementerian membuatnya harus tinggal di luar kota dengan timnya, dan tidak memungkinkan untuk sering pulang. "Aku gak tenang ninggalin kamu sendirian di rumah selama berbulan-bulan," ucap Dina suatu malam, ketika mereka tengah bersiap tidur. Raka tersenyum sambil membelai rambut istrinya. "Aku gak apa-apa, Din. Aku udah biasa sendiri. Kamu gak usah khawatir." Namun kekhawatiran itu tetap membayangi Dina. Beberapa hari kemudian, ia menghubungi ibunya, Bu Erna, yang tinggal di kampung halaman mereka. "Bu, bisa gak ibu kesini dulu? Temenin Raka selama aku dinas luar kota. Aku takut dia kesepian dan rumah juga gak keurus," kata Dina lewat sambungan video call. Bu Erna, wanita parubaya yang sudah menjanda selama hampir 8 tahun, menyambut permintaan itu dengan senyum hangat. "Tentu, Nak. Ibu juga senang bisa dekat kalian. Gak apa-apa ibu bantu-bantu sedikit." Dan hanya 2 hari sebelum keberangkatan Dina, Bu Erna datang. Ia membawa 2 koper besar dan senyum ramah seperti biasanya. Raka menyambut mertuanya dengan hangat, membawakan barang-barang dan menyiapkan kamar tamu. "Ibu, makasih ya. Jadi tenang aku ninggalin rumah," ucap Dina sambil memeluk ibunya. "Sudah. Kamu fokus kerja. Ibu urus rumah. Raka juga," jawab Bu Erna. Hari keberangkatan tiba. Dina pamit dengan penuh haru, mencium pipi Raka dan memeluk ibunya erat. "Jaga suamiku ya, Bu," bisiknya pelan. Bu Erna mengangguk sambil tersenyum. "Tentu, Nak." Setelah Dina pergi, hari-hari pertama terasa biasa. Bu Erna memasak, membersihkan rumah, dan kadang menemani Raka menonton televisi di ruang tengah. Awalnya semuanya tampak wajar, bahkan terasa nyaman. Namun di balik ketenangan itu, ada benih yang mulai tumbuh. Benih yang tidak terlihat, namun pelan-pelan menggerogoti batas moral dan akal sehat. Dan malam itu, saat hujan turun deras dan listrik padam, menjadi malam pertama segalanya mulai berubah. Malam itu langit menggelap lebih awal dari biasanya. Awan tebal menggulung, disusul petir dan angin yang membuat jendela bergetar. Sekitar pukul 8 malam, listrik di kompleks perumahan mereka padam. Hanya senter dan lilin yang jadi penerang. Raka baru selesai mandi dan keluar dari kamar dengan rambut masih basah, memakai kaos oblong dan celana pendek. Ia melihat Bu Erna tengah menyalakan lilin di meja makan. "Ibu nggak takut gelap?" tanya Raka sambil duduk di sofa. Bu Erna menoleh, senyumnya tenang. "Dulu, waktu masih kecil, mati lampu itu jadi momen seru." Sambil cerita di bawah cahaya lilin. Raka tertawa kecil. "Kalau aku sih jadi ngantuk, Bu." Bu Erna membawa 2 gelas teh hangat lalu duduk di sebelah Raka. Hujan masih mengguyur deras, menciptakan suara alami yang membuat suasana jadi sunyi dan anehnya, intim. "Raka, kamu pasti kangen Dina, ya?" tanya Bu Erna lembut. Raka menyesap tehnya, lalu mengangguk pelan. "Iya, Bu. Tapi aku ngerti kok, dia kerja. Aku cuma kangen obrolan malam sebelum tidur." Bu Erna diam sejenak. Lalu dengan perlahan, dia menyentuh bahu Raka dan berkata, "Kamu laki-laki baik, Raka. Ibu lihat sendiri. Dina beruntung banget punya kamu." Sentuhan itu terasa biasa, tapi lama. Terlalu lama untuk ukuran ibu mertua dan menantu.
Raka hanya tersenyum canggung, tapi tidak menyingkir. Hari-hari setelahnya, keintiman aneh itu mulai tumbuh. Kadang Bu Erna memegang tangan Raka terlalu lama saat memberikan piring. Kadang mereka duduk terlalu dekat saat menonton televisi. Dan suatu malam, ketika Raka batuk di kamar, Bu Erna masuk membawakan minyak kayu putih, lalu memijat punggungnya perlahan. "Ibu kok perhatian banget, jadi malu," gumam Raka. Bu Erna tersenyum sambil tetap memijat. "Ibu cuma gak ingin kamu sakit. Kamu ini seperti anak sendiri, bahkan lebih." Malam-malam berikutnya semakin kabur batasnya. Suatu ketika, saat hujan turun lagi, Bu Erna mengetuk pintu kamar Raka sambil berkata pelan, "Ibu gak bisa tidur, boleh duduk di sini sebentar." Raka membuka pintu. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk di ranjang yang sama. Tidak ada kata-kata, hanya tatapan dan keheningan yang menegangkan. Pelukan itu datang tiba-tiba. Mungkin karena kesepian. Mungkin karena kebodohan. Tapi yang pasti, malam itu garis antara mertua dan menantu hancur sepenuhnya. Pagi harinya, keduanya tidak banyak bicara. Tapi keheningan mereka justru menandai sesuatu yang lebih dalam. Kebersamaan yang salah, tapi telah terjadi. Dan sejak malam itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar mertua dan menantu. Namun dunia tidak akan diam selamanya. Dan hubungan yang dibangun dalam gelap, suatu saat akan diterangi kenyataan yang paling terang, pengkhianatan. Hari-hari berlalu seolah semuanya tetap normal. Dina masih sibuk dinas luar kota, dan sesekali mengirim pesan video kepada suaminya. Di layar, Dina tampak lelah tapi selalu tersenyum. Raka menatap layar ponselnya dengan rasa bersalah, sementara Bu Erna, yang kini semakin akrab, duduk hanya beberapa meter darinya. Dina sempat tanya, "Bu?" kata Raka suatu malam sambil memutar sendok dalam cangkir. Dia bilang, "Ibu baik-baik saja enggak?" Raka repot enggak jagain ibu. Bu Erna tersenyum datar. "Kamu bilang apa?" "Aku bilang, ibu baik-baik aja. Kita saling jaga," jawab Raka, lirih. Mereka saling pandang sesaat. Di balik tatapan itu, mereka tahu bahwa hubungan mereka sudah jauh menyalahi norma. Tapi entah mengapa, tidak ada yang berani berhenti. Namun, sebaik apapun rahasia disembunyikan, waktu akan membuatnya bocor perlahan. Suatu sore, Raka memergoki Bu Erna muntah di kamar mandi. Wajahnya pucat, tubuhnya lemas. "Ibu kenapa?" Raka panik. "Cuma masuk angin," jawab Bu Erna cepat sambil membasuh mulutnya. Tapi malamnya, ketika Raka sedang membersihkan halaman, Bu Erna keluar dari kamarnya dengan wajah berbeda. Pucat, panik, dan penuh kebingungan. "Raka," katanya lirih, "ibu hamil." Waktu seolah berhenti. Angin berhenti bertiup, dan dada Raka bergemuruh. "Apa?" bisik Raka nyaris tak terdengar. "Ibu terlambat 2 bulan. Tadi ibu beli test pack, dan 2 garis," ucap Bu Erna dengan tangan gemetar. "Raka, ini anak kamu." Raka terduduk di bangku taman, memegangi kepala. Dunia seperti berputar di atas tubuhnya yang tak sanggup menyangga rasa bersalah. "Ini gila, Bu. Ini semua gila." "Tapi ini kenyataan," jawab Bu Erna pelan. Beberapa hari setelah pengakuan itu, suasana rumah berubah total. Raka jadi pendiam, Bu Erna mudah menangis. Mereka tahu, jalan pulang sudah tak mungkin. Dan lebih buruknya lagi, Dina akan segera pulang dari dinas luar kotanya. Pada malam sebelum kepulangan Dina, Raka duduk sendiri di ruang tamu. Pikirannya kacau. Hatinya penuh dosa. Tapi apa yang bisa dia lakukan? Rahasia itu terlalu besar untuk ditutup rapat. Pagi pun datang. Mobil Dina berhenti di depan rumah. Dia turun dengan senyum lebar dan koper di tangan. "Aku kangen kalian," teriaknya ceria. Bu Erna memaksakan senyum, sementara Raka tak bisa menatap wajah istrinya. Hari itu, segalanya masih tampak baik. Dina memeluk ibunya, mencium pipi suaminya, dan mengeluh tentang lelahnya pekerjaan. Tapi malamnya,
Saat membuka laci lemari untuk mencari pakaian, Dina menemukan benda kecil yang mengguncang dunia. Test pack dengan 2 garis merah disembunyikan di antara tumpukan handuk. "Ini, punya siapa?" tanya Dina dengan suara gemetar di ruang tamu. Tak ada yang menjawab. Hening menusuk. "Bu?" tanya Dina. Suaranya mulai naik. Bu Erna menunduk. Tapi Raka tahu, tak bisa lagi lari. "Dina, maafkan aku," ucap Raka pelan. Dan malam itu, ledakan emosional pecah tak tertahankan. Dina menangis, berteriak, memukul dada suaminya, dan jatuh di pelukan ibunya yang tak bisa bicara sepatah kata pun. Tangisan Dina menggema sepanjang malam, menghantam dinding rumah yang dulunya saksi tawa dan kebersamaan. Kini, setiap sudut seolah dipenuhi bayang-bayang pengkhianatan. Raka terduduk di pojok ruangan, sementara Bu Erna menggenggam tangan putrinya yang histeris dan tak percaya. "Jadi benar?" tanya Dina dengan suara parau. Kalian tidur bersama?" Raka menunduk, lalu mengangguk perlahan. "Semua terjadi tanpa rencana, Din. Aku juga nggak pernah bayangkan semua akan sejauh ini." "Tanpa rencana?" Dina tertawa getir. "Kalian tinggal satu rumah. Kalian tahu aku kerja keras di luar kota untuk keluarga ini. Sementara kalian hancurkan semuanya." Bu Erna mencoba bicara, tapi suaranya tercekat. "Dina, ibu salah. Ibu manusia biasa." "Manusia biasa?" Dina menggeleng sambil menangis. "Kau ibuku, Bu, ibuku." Hening kembali menyelimuti. Detik demi detik terasa menusuk jantung. Udara malam seolah berhenti bergerak, dan waktu seperti ikut membeku dalam luka. Keesokan harinya, Dina pergi dari rumah. Tanpa banyak barang, hanya membawa koper kecil dan secari kertas, surat gugatan cerai. Ia tak perlu berpikir lama. Baginya, rumah tangga itu sudah mati sejak malam pengakuan itu. "Aku nggak akan bisa tidur dalam rumah yang sama dengan 2 pengkhianat," kata Dina saat menyerahkan surat itu ke tangan Raka. "Aku paham," jawab Raka lirih. "Kalau itu bisa bikin kamu tenang, aku akan tanda tangani." Tak lama kemudian, perceraian resmi berlangsung. Berita itu cepat menyebar di lingkungan mereka. Warga bertanya-tanya, mencibir, dan akhirnya tahu kebenaran. Raka dan Bu Erna jadi bahan gunjingan. Bahkan, ada yang sampai mengusir Raka dari musola kecil di pojok kompleks karena dianggap melanggar norma besar. Namun dari semua tekanan itu, satu hal yang tetap tak bisa ditolak. Kehamilan Bu Erna semakin terlihat. Perutnya mulai membesar. Ia jarang keluar rumah. Raka pun memilih resign dari pekerjaannya, lalu pindah ke kontrakan kecil di pinggiran kota. Di sanalah keduanya mulai hidup sebagai pasangan. Aneh, ganjil, tapi nyata. Tak ada resepsi, tak ada undangan. Hanya selembar surat nikah yang disahkan KUA karena syarat sahnya terpenuhi menurut hukum. "Kamu yakin tentang ini?" tanya Bu Erna pada suatu malam sambil memegang tangan Raka yang mulai kasar karena pekerjaan serabutan. "Aku nggak yakin banyak hal, Bu. Tapi, aku tahu satu hal," jawab Raka pelan. "Cinta kadang datang dari arah yang nggak kita duga. Kita nggak bisa kendalikan siapa yang kita cintai." Bu Erna menatap wajah menantunya, yang kini jadi suaminya. Ada keraguan, ada takut, tapi juga ada rasa yang tak bisa dibendung. Cinta yang lahir dari kesalahan, namun tumbuh dengan konsekuensi. Dan di balik dinding kamar itu, dunia luar terus berputar. Dina mencoba menyusun hidup baru, sementara Raka dan Bu Erna menjalani jalan sunyi penuh tatapan tajam. Tidak ada yang mudah, dan tidak ada yang bisa kembali seperti dulu. Namun perjalanan mereka belum usai. Pagi itu, suara tangisan bayi memenuhi rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Bu Erna terbaring lemah di atas ranjang sederhana dengan wajah pucat, tapi ada binar bahagia di matanya. Di sampingnya, Raka duduk dengan tangan gemetar, memandangi makhluk kecil yang baru saja lahir dari rahim perempuan yang dulu ia panggil ibu mertua. "Dia perempuan," ucap Raka pelan,
Tak tahu apakah harus merasa bahagia atau semakin bingung dengan takdir yang ia jalani. Namai dia, K.A., bisik Bu Erna. Kamu ayahnya. Raka terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, Salsabila. Air yang mengalir jernih, semoga dia tumbuh tanpa beban dosa dari kisah orang tuanya. Bu Erna meneteskan air mata. Sebagian karena bahagia, sebagian lagi karena tahu, dunia luar tidak akan pernah mudah bagi anak ini. Kelahiran Salsabila menjadi titik balik dalam kehidupan Raka dan Bu Erna. Mereka mulai perlahan bangkit, bukan untuk menebus dosa, tapi untuk menciptakan ruang hidup yang layak bagi sang buah hati. Raka bekerja serabutan, mulai dari buruh bangunan, mengantar galon, hingga menjadi tukang servis AC panggilan. Sementara Bu Erna merawat anak mereka dengan sabar di rumah, menyulam harapan dari jendela kecil kamar sempit mereka. Namun, kehidupan mereka tetap tak lepas dari cibiran. Saat Raka mengantar galon ke rumah warga sekitar, ia masih mendengar bisik-bisik. Itu yang nikahin mertuanya, kan? Sakit jiwa tuh orang. Tuh anak, dosa turunan itu. Meski sudah berkali-kali mendengar kalimat itu, hari itu Raka berhenti di depan pintu rumah seorang pelanggan yang sudah tua dan berkata lirih, Pak, saya tahu saya salah. Tapi tolong, jangan lemparkan kebencian pada anak saya. Dia nggak salah apa-apa. Orang tua itu diam, tertegun. Tak ada balasan. Tapi sejak saat itu, satu persatu tetangga mulai sedikit melunak. Mereka tak memaafkan, tapi mereka juga tak sekeras sebelumnya. Di sisi lain, Dina telah kembali ke kota. Ia kini bekerja di sebuah firma hukum ternama dan mencoba menata hidupnya. Tapi ketika tanpa sengaja melihat mantan suaminya tengah menggendong bayi dan membantu istrinya, yang dulunya adalah ibunya sendiri, langkah Dina terhenti. Di balik kaca jendela mobilnya, air mata menetes. Aku pernah mencintai orang itu, bisiknya. Dan sekarang, dia adalah suami ibuku dan ayah dari adikku sekaligus anak dari mantan suamiku. Sulit dipercaya. Bahkan bagi Dina yang kini telah banyak melihat keanehan dunia hukum. Ini terlalu rumit, terlalu menyayat logika dan perasaan. Tapi anehnya, dalam hatinya ada perasaan lega. Ia sudah tak lagi berada dalam lingkaran racun itu. Ia telah keluar dari kisah yang tak pernah ia pilih untuk terjadi. Sementara Raka dan Bu Erna, mereka tetap hidup dalam bayang-bayang masa lalu, tapi juga mencoba menyalakan lampu kecil untuk masa depan. Mereka bukan tokoh ideal. Mereka bukan pahlawan. Tapi mereka adalah cerminan nyata dari betapa rumit dan tak terduganya kehidupan manusia. Dan di tengah segala kerumitan itu, Salsabila tumbuh sebagai harapan. Bayi kecil yang menjadi simbol dari cinta yang tak seharusnya, tapi tetap ada dan hidup. 5 tahun telah berlalu. Salsabila kini tumbuh menjadi bocah kecil yang ceria, cerdas, dan penuh tawa. Rumah kontrakan mereka memang masih sederhana, tapi sudah jauh lebih layak dari sebelumnya. Raka kini memiliki bengkel kecil di belakang rumah, tempat dia memperbaiki motor dan AC. Usaha kecil itu tak besar, tapi cukup untuk menyambung hidup mereka. Namun bayangan masa lalu tidak pernah benar-benar pergi. Beberapa hari lalu, tetangga baru datang ke lingkungan mereka. Seorang guru yang baru dipindah tugaskan dari Jawa Barat. Saat melihat Bu Erna mengantar Salsabila ke sekolah, guru itu hanya bisa terdiam, matanya tak berkedip. Itu, bukankah dia ibu dari anak yang katanya ayahnya, menantunya sendiri? Kabar pun menyebar kembali. Kali ini bukan dengan bisik-bisik, tapi dengan hujatan di media sosial setelah seseorang mengunggah foto keluarga kecil mereka ke grup warga. Komentar menghujam seperti pisau. Tidak tahu malu. Wanita tua haus cinta. Laki-laki macam apa yang tidur dengan mertuanya sendiri? Raka mengepalkan tangan saat membaca komentar-komentar itu di layar ponselnya. Tapi dia tak berkata apapun. Hanya menatap langit, lalu mengelus kepala putrinya yang sedang tertawa melihat kartun. Karma itu bukan cuma untuk mereka yang berbuat buruk, gumamnya pelan, tapi juga untuk mereka yang tak pernah bisa mengampuni. Sementara itu,
Bu Erna terlihat jauh lebih tua dari usianya. Kerutan di wajahnya tak hanya karena umur, tapi juga beban dari masa lalu yang terus membayangi. Suatu malam, dia menangis di pojok kamar setelah Salsabila tertidur. Aku tahu Allah sudah memaafkan, tapi kenapa manusia begitu kejam? Ucapnya lirih. Raka yang masuk ke kamar hanya duduk di sampingnya. Dia tak berkata apa-apa. Dia tahu, tak ada kalimat yang bisa menenangkan luka yang tidak pernah sembuh. Hingga suatu hari, mereka mendapat panggilan dari pihak dinas sosial. Ada laporan anonim yang menyebutkan bahwa Salsabila hidup dalam rumah tangga yang tidak layak secara moral. Mereka terancam dicabut hak asuhnya. Raka datang ke kantor itu bersama Bu Erna, membawa semua dokumen lengkap dan rekam data kesehatan serta pendidikan anak mereka. Di hadapan petugas, Raka berbicara dengan nada tenang namun dalam. Saya tahu kami punya masa lalu kelam. Tapi tolong jangan hukum anak kami untuk dosa kami. Dia tumbuh sehat, ceria, dan tidak kurang satu apapun. Petugas itu, seorang perempuan muda berjilbab, menatap mereka lama. Lalu menghela napas. Kami tidak menilai dari cerita masa lalu, Pak. Tapi kami akan melakukan observasi. Kami akan datang ke rumah, berbicara dengan anak Anda, dan melihat kondisi langsung. Hari observasi pun tiba. 3 petugas datang ke rumah mereka. Raka menunjukkan bengkel kecilnya. Bu Erna menyajikan teh hangat. Dan Salsabila, dengan polosnya, menggambar ayah dan ibunya dengan hati besar di tengah-tengahnya. Ibu ini namanya Bu Erna. Dia ibuku. Aku sayang sama ibu. Kalimat sederhana itu membuat salah satu petugas meneteskan air mata diam-diam. Setelah beberapa minggu, surat keputusan pun datang. Hak asuh tetap diberikan kepada Raka dan Bu Erna. Tidak ada pelanggaran yang membahayakan anak. Tapi di bagian bawah surat, ada satu catatan kecil. Anak tumbuh dengan kasih sayang yang utuh meski dalam latar belakang keluarga yang tidak umum. Namun mereka hidup dalam tanggung jawab dan cinta nyata. Raka membacanya berulang-ulang. Dan di malam itu, untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, dia dan Bu Erna menangis bukan karena sedih, tapi karena merasa seolah Allah akhirnya menjawab doa mereka lewat cara yang paling tak terduga.